dogmanya orang Kristen, bukan takiyah. Tidak make fikih. Dalam semua yang Mbak ucapkan di situ ada ilmu akal. Jadi begini, ilmu akal yang kita pelajari sebelum kita mengenali Tuhan kita kan diperintahkan mengenali diri kita dulu. Di mana dalilnya? Itu kan dalam sebuah keyakinan kita masing-masing. Loh, Bentar, itu Mbak kan ini keyakinan Anda. Di dalam keyakinan Anda, yang mengatakan seperti yang Anda narasikan itu di mana? Anda kebanyakan tersiratnya daripada tersuratnya, nggak ada. Lo mau mengenal Allah, kenali diri sendiri, mana ayatnya? Lo kalau Saya kan nggak ada narasi seperti itu, Anda sebenarnya sedang menambahkan firman-Nya Allah Anda. Kalau begitu jatuhnya. nggak Benar. masalah Mbak, ngomong kayak gitu nggak masalah. Kalau itu tidak masalah bagi Anda, berarti kepercayaan Anda atau ajaran Anda itu adalah akal-akalan kamu. Kamu menambahkan sesuatu, asumsi jatuhnya. Anda mau Benar. dikatakan imannya iman asumsi. Saya pendekar tauhid ya, bukan pendeta ya. Apa? Pendekar tauhid. PDT ini maksudnya pendekar tauhid, bukan pendeta. Kenapa Agatha Kristen padahal Yesus tidak kenal Kristen? Sejak kapan ada jabatan pendeta di dalam Islam? Yesus itu berbahasa apa? Kenapa Yesus itu kitabnya bisa- yang ditulis itu bukan bahasa Yesus? Uclim sok pintar ilmu akal dan pendeta tauhid ini diskakmat Agatha. Iman Anda asumsi dong. Mari kita simak debat seru Agatha dengan 3 orang Muslim berikut ini. Selamat siang Pak Perguso 88. Saya mau nanya nih Kak, minta penjelasan tentang Tritunggal. Coba dijelaskan secara kaji dari Ibu Guru. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah memiliki firman dan roh. Itu Tritunggal. Satu Allah yang punya firman dan roh. Itu Tritunggal, Pak. Ya itu kan secara jawaban daripada Alkitab. Tapi secara kaji tentang manusia ini kan dengan keyakinan kita memeluk agama kita masing-masing. Mungkin nggak saya memeluk agama saya tanpa apa yang tertulis? Tersirat, tersurat, dan tersirat. Itu tersurat, tersirat, dan tersurut. Semuanya. Tidak. Itu tersurat. Dalam sebuah Alkitab itu namanya tersurat. Artinya, yang tertulis itu, itulah yang sebenarnya terjadi. Itulah sebenarnya penjelasan itu. Jadi Anda mau kajian yang kayak gimana? Itu kajian. Iya, benar. Semuanya bisa menjawab dalam sebuah Alkitab. Dari sisi saya bukan memojokkan Ibu Guru, bukan. Saya nggak merasa terpojok, karena itu jawaban saya. Anda kan mau nanya Tritunggal. Saya sudah menjelaskan. Lalu mau apa? Itu kan secara tersurat dalam sebuah Alkitab. Yang saya Saya jelaskan juga sama. Saya nggak mau banyak sekali eksegese. Saya nggak mungkin, Pak, dari satu ayat, saya bikin penjelasannya ngalor ngidul jadi satu makalah. Apalagi jadi satu dongeng. Contoh, ada perintah sunat, padahal perintah sunatnya nggak ada, tersurat nggak ada, tersiratnya banyak. Ini kan kocak gitu loh. Yang sangat kocak itu adalah menjelaskan sunat A, B, C, D, A, F, G, H, I, J, tapi tersuratnya nggak ada. Tersiratnya banyak, entah di mana, dalam otak. Karena gini Pak, tersirat umumnya mengalami penambahan dari ide kita sendiri. Makanya kenapa saya menjelaskan sesuai dengan Alkitab. Saya tidak mau melenceng dari apa yang sudah diajarkan. Jadi saya nggak perlu tersirat, tersurat, tersurut, terseret, tersorot, terapa-apa-apa. Nggak penting bagi saya. Karena dogmanya orang Kristen itu bukan takiyah. Orang Kristen itu tidak memakai tafsir, tidak memakai takiyah,
tidak make fikih, mohon maaf. Di dalam semua yang Mbak ucapkan di situ ada ilmu akal. Jadi begini, ilmu akal yang kita pelajari, Mbak seorang guru. Jadi di saat kita sebelum kita mengenali Tuhan kita kan diperintahkan mengenali diri kita dulu. Di mana dalilnya? Itu kan dalam sebuah keyakinan kita masing-masing. Loh, Bentar, itu Mbak kan ini keyakinan Anda. Di dalam keyakinan Anda, yang mengatakan seperti yang Anda narasikan itu di mana? Anda kebanyakan tersiratnya daripada tersuratnya, nggak ada. Lo mau mengenal Allah, kenali diri sendiri. Mana ayatnya? Lo Saya kalau kan nggak ada narasi seperti itu, Anda sebenarnya sedang menambahkan firman-Nya Allah Anda. Kalau begitu jatuhnya. Ya toh? Benar nggak nggak? masalah Mbak ngomong kayak gitu, nggak masalah. Tapi tujuan saya di sini saya kan Loh, kalau itu tidak masalah Mbak bagi tidak Anda, bisa gini, mensiratkan. kalau itu tidak masalah bagi Anda, berarti kepercayaan Anda atau ajaran Anda itu adalah akal-akalan kamu. Kamu menambahkan sesuatu, asumsi jatuhnya. Anda mau Benar. dikatakan imannya iman asumsi? Tidak, tapi sebenarnya Anda di sini Oh, baik. mau menjelaskan tentang Tritunggal, tentang Tuhan dan ini segala macam Anda bilang kan. Saya mau penjelasan yang seperti saya bilang. Di balik kata tersurat pasti ada tersirat. Tersirat itu penjelasan tentang keyakinan Anda. Mungkin nggak, Bang? Anda bertanya kepada saya tentang iman saya, tapi saya menjawab sesuai keinginanmu. Mungkin nggak, Bang? Secara logika, Bang. Setidaknya Anda kan bisa menjelaskan tentang Tuhan Saya Anda. sudah menjelaskan. Kita fokus ya, Bang. Sekarang gini, Bang. Tuhan Anda ada satu atau ada berapa? Esa. Oke, jelaskanlah Tuhanmu yang Esa itu. Silakan. Loh, Tuhan Anda kenapa Tritunggal? Silakan jelaskan Tuhan Anda yang Esa itu tanpa asumsi dengan Saya bukan dalil. Saya bukan mau berdebat. Gini. Silakan jelaskan Tuhan Anda yang Esa, yang satu itu, dengan dalil tanpa asumsi. Justru saya minta yang tersurat dulu, baru tersirat. Coba silakan. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Esa. Tuhan tidak beranak dan Qul tidak huwallahu ahad artinya apa? Aduh, saya nggak usah Qul diguru itu. huwallahu ahad artinya apa? Jawab dong. Anda kenapa tidak menerjemahkannya? Qul huwallahu ahad apa artinya? Tuhan itu Esa. Bukan, salah. Artikan kulnya. Loh, itu kan Katakanlah. Anda jangan mengurangi ayat yang di dalam Al-Quran. Saya katakan, terjemahkan kul huwallah. Katakanlah dia. Kamu nggak tahu. Jangan. Kenapa kamu memutilasi yang sudah tertulis, yang sudah tersurat? Kamu potong, kamu buang, terus kamu masukkan asumsimu. Ini jatuhnya agama asumsi. Kalau saya agama yang benar-benar ada di sini. Saya nggak mau mengenarasikan sesuatu yang tidak tertulis. Kamu tidak ada tersurat, kamu andalkan asumsi. Sudah tersurat, kau buang. Katakanlah dia, Pak. Kalau mau naik, jujur sama saya. Saya bukan nggak tahu artinya. Oke? Jangan seperti itulah. Saya tanya, kul huwallah. Kenapa nggak kamu artikan kul? Berat, saudara. Anda kalau mau menjelaskan Tuhan Anda, jelaskan aja. Jangan pakai asumsi. Itu loh. Saya pendekar tauhid ya, bukan pendeta ya. Apa? Pendekar tauhid. PDT ini maksudnya pendekar tauhid, bukan pendeta. Nggak nanya saya itu. Anda Islam atau Kristen? Islam. Terus? Kenapa Agatha Kristen padahal Yesus tidak kenal Kristen?
Di mana dalilnya Yesus nggak kenal Kristen? Kalau nggak punya Apakah ada dalil, dalil? jangan aneh-aneh. Udah botol. Kalau nggak ada ayatnya, jangan ngomong di sini. Tuhan Yesus nggak kenal orang Kristen. Mana dalilnya? Kalau nggak punya dalil di sini, nggak usah ngomong. Di sini, saya sudah tidak terima lagi orang-orang yang pansos. Menjijikkan kalian semua. Nanya aja di room saya. Paham kau? Kalau nggak ada dalil, jangan berisik di sini. Apa argumentasi yang Anda bangun dari sesuatu yang tidak ada tertulis? Anda harus membangun argumentasi dari sesuatu yang tertulis. Ada dalil. Loh, kalau tidak ada, apa? Anda mau membangun rumah di atas pasir? Jangan berkamuflase kamu, PDT, pendeta tauhid. Kata tauhid ada di mana di dalam kitab kau? Pendeta tauhid. Kata tauhid di mana ada di dalam kitabmu? Sebutin sama saya. Punya? Lah kalau nggak punya, jangan sok-sokan PDT, pendeta tauhid. Sejak kapan ada jabatan pendeta di dalam Islam? Atau kalian mau jadi Hindu sekarang? Kalian cuma punya ustadz, nggak punya pendeta kalian. Ganti sejak kapan nama pendeta? Suka kali ngikut-ngikutin Oten. Oke, ingat pesannya Bu Guru Legit ya. Bikin dosa secukupnya, oke? Jangan suka sekali kalian itu bikin dosa itu gradukan. Halo, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Muslim. Aku mau bertanya, Yesus itu berbahasa apa? Kenapa Yesus itu kitabnya bisa. yang ditulis itu bukan bahasa Yesus? Anda tahu dari mana yang ditulis itu bukan bahasa Yesus? Kalau Anda tahu yang ditulis itu bukan bahasa Yesus, Enggak, aku denger-denger aja. Emang sebenarnya seperti apa? Yesus itu bisa 3 bahasa, makanya di atas kayu salibnya ini dia ditulis dalam bahasa Itali, bahasa Yunani, dan bahasa Aramaik. Yesus itu bisa ketiga bahasa ini. Dan umumnya saat itu karena bangsa Israel itu dijajah oleh orang-orang Romawi yang menggunakan bahasa Yunani, jadi Yesus juga bisa berbahasa Yunani. Umumnya Yesus menggunakan bahasa Yunani. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Ya itu aja sih. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Mas Wan? Oke, Tuhan memberkati ya Bang ya. Hal pertama yang perlu saya sampaikan, saudara kita yang membuat dalil bahwa memahami agama itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Tapi kelihatannya beliau gelagapan ketika ditekankan oleh Agatha bahwa yang tersirat itu harus bersumber dari apa yang tersurat. Kalau sampai seseorang mengembangkan pengertian pemahaman yang tersirat tanpa ada yang tersurat, berarti itu artinya asumsi atau ngarang bebas. Dalam perspektif keimanan Kristen, ketika ingin memahami Alkitab tentang banyak doktrin ajaran kekristenan, termasuk di dalamnya tentang Tritunggal, kita harus bertitik tolak dari apa kata Alkitab. Kalaupun kita bisa menjelaskan banyak hal, tetapi tetap harus bertitik tolak dari apa kata Alkitab, khususnya terkait dengan Tritunggal. Tadi saudari kita Agatha telah menjawab saudara kita Uclim dengan membuat dasar rujukan
dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di sana ada Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Elohim, Ruach Elohim, Davar Elohim. Di dalam keesaan Allah itu jelas terlihat Allah yang Esa yang disapa dengan Bapa sejak kekal telah memiliki firman yang kekal dalam dirinya dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah yang dalam istilah kekristenan disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Yesus juga mengajarkan sekaligus menegaskan tentang adanya Tritunggal. Matius 28 ayat yang ke-19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rasul Paulus juga menegaskan di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, yang sering dikutip oleh pastor, pendeta, penatua, gembala sebagai doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ketika tadi Agatha telah bertitik tolak dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan adanya kejamakan di dalam keesaan Allah. Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Tetapi saudara kita Uclim ini tidak puas. Dia memberikan penegasan harus pakai ilmu akal. Dalam memahami Alkitab ada dua istilah yang tidak boleh diabaikan. Pertama, eisegese. Yang kedua, eksegese. Eksegese artinya kita biarkan Alkitab itu berbicara apa adanya, dan kita bangun doktrin ajaran dari apa kata Alkitab itu. Tetapi kalau eisegese, kita sudah punya konklusi kesimpulan dulu, baru kita kutip ayat-ayat yang sesuai dengan konklusi kesimpulan yang telah terlebih dahulu kita simpulkan. Itulah yang berbahaya. Jadi ayat-ayat Alkitab itu dipakai hanya sebagai bagian yang meneguhkan opini, pemikiran, pemahaman, pendapat yang sudah dibangun terlebih dahulu. Saya melihat saudara kita Uclim ini menekankan begitu berat terkait dengan eisegese. Itu sebabnya beliau selalu mengutamakan yang tersirat daripada yang tersurat. Padahal yang tersurat itulah yang harus menjadi dasar utama, menjadi bangunan dari doktrin ataupun ajaran. Terkait dengan adanya saudara kita Uclim tadi yang mengaku dirinya sebagai pendeta atau pendekar tauhid. Beliau membuat pernyataan sekaligus pertanyaan kepada Agatha. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Benarkah Yesus tidak mengenal Kristen? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus mengerti apa itu arti Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Di masa Yesus masih ada di dunia ini, selama 3,5 tahun pelayanannya, bahkan sampai detik terangkat ke sorga, Yesus itu banyak punya pengikut. Termasuk yang pertama dan yang utama adalah ke-12 muridnya. Kemudian 70 murid. Kemudian Rasul Paulus. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus. Bagaimana mungkin Yesus tidak mengenal mereka? Dan jangan lupa, Yesus yang kami mengerti dan pahami bukan hanya dalam keadaannya sebagai manusia yang baru ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yesus itu memiliki eksistensi keberadaan kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tentu Yesus sebagai firman
pasti mengenal seluruh ciptaannya. Apalagi yang terutama dan yang pertama, orang-orang yang telah terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastilah dikenal oleh Yesus. Yohanes 10:14 berkata begini, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Yesus mengenal pengikutnya, dan pengikutnya mengenal Yesus.